Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang DHCP server. Nah, yang pertama, sebelum menginstal server, kita create, kemudian buat nama yang diinginkan. Namanya yaitu server 1. Nah, tipenya itu Linux, dan kita pilih versinya yaitu Ubuntu 64 byte, karena komputer kita 64 byte. Kemudian klik lanjut, lanjut lagi, lanjut, kemudian lanjut, dan buat. Hasil satu sudah ada. Sekarang kita klik pengaturan, lalu klik penyimpanan. Nah, kita pilih yang kosong dan pilih yang Ubuntu yang server AMD 64 ISO. Kemudian kita ke jaringan, adaptor 1, kita pilih yang adaptor terbridge. Dan yang adaptor kedua, kita pilih yang jaringan internal. Kemudian klik OK, lalu selesai. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang yang udah dibuat servernya. Yang pertama ini untuk memilih bahasa yang ingin digunakan. Di sini menggunakan bahasa Inggris. Setelah itu lalu pilih di menu ini, pilih install Ubuntu server, kemudian klik enter. Setelah itu habis itu akan melakukan booting sendiri. Setelah itu klik enter. Setelah itu masukkan nama user itu server, nama server address server. Kemudian hostname-nya ini Ubuntu, bukan Ubuntu tapi diganti jadi server. Di sini digunainnya server. Kemudian full name-nya itu server juga. Password-nya itu 123. Di sini password 123. Semua yang di sini digunakan masih opsional ya, bisa diganti sendiri. Itu next. Yang ini home directory no. Selanjutnya kita pilih zona waktu dan di sini kita memilih Eastern. Selanjutnya kita selanjutnya kita akan membuat bagian partisi. Pilih yang guided use enter this. Jika partisi sudah terdeteksi, kemudian tekan enter. Karena kita ingin menggunakan auto partisi, lalu kita pilih no. Jika sudah finish, setelah itu kita pilih
Setelah itu kita pilih nomor automatic update. Pada bagian ini kita pilih Open SSH server dan DNS server dengan cara spasi. Jika sudah, enter. Kemudian kita install master boot, lalu pilih yes. Jika instalasi sudah komplit, lalu tekan continue. Selanjutnya kita akan membuat virtual mesin baru, yaitu klien. Nah, di sini kita menggunakan Windows 7 sebagai kliennya, yang tadi udah diinstal. Namanya kita buat klien. Buat folder mesinnya kita pakai yang VirtualBox, terus yang tipenya Microsoft Windows. Windowsnya pakai yang 64 bit. Lanjut, atur ukuran memori, lalu selanjutnya harddisknya. Tipe harddisk juga sudah default. Lanjut, penyimpanan pada harddisk fisiknya dialokasikan secara dinamik. Lanjut, lalu lokasi dan ukuran berkasnya kita simpan di C user Asus ROM. Lalu 10 GB. Selanjutnya kita akan melakukan pengaturan. Untuk penyimpanannya kita buat dengan menggunakan Ubuntu 12.45. Selanjutnya kita lakukan pengaturan. Penyimpanannya kita buat di Windows 7. Untuk jaringannya kita atur yang adaptornya jadi jaringan internal. Klik OK. Selanjutnya ini ada untuk install Windows 7. Ini di next aja, terus ditunggu prosesnya sampai selesai. Jika sudah selesai, nanti dia akan restart sendiri. Kalau kliennya udah restart, maka akan booting secara otomatis ke desktop. Jadi akan langsung masuk ke desktop. Selanjutnya adalah konfigurasi IP DHCP. Yang pertama itu login dengan nama yang sudah dibuat tadi. Terus masuk ke mode root. Tapi sebelum itu install terlebih dahulu DHCP dengan perintah apt get install isp DHCP server. Nah, kalau udah kayak gitu, maka akan lanjut masuk ke dalam direktori DHCP. Jika sudah, bisa dilihat dengan perintah ls. Nah, maka kalau udah warnanya biru, berarti dia udah berhasil.
Kemudian, sekarang kita ingin melihat IP terlebih dahulu dengan perintah ifconfig. Kemudian kita akan memberi IP pada ETH0 seperti gambar tersebut. Untuk memberi IP, kita bisa ketik seperti gambar tersebut. Nano etc /network/interface. Kemudian enter. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Kalian bisa mengikuti konfigurasinya seperti video tersebut. Kemudian kita menambahkan ETH1-nya dengan IP yang kita inginkan. Jika sudah, untuk keluar dari mode ini, kita bisa klik CTRL-X, kemudian klik yes untuk nge-save-nya, kemudian enter. Setelah itu kita restart dengan perintah tersebut, maka IP. Langkah selanjutnya kita akan mengganti host IP agar terhubung dengan menggunakan IP server. Lalu untuk menyimpan konfigurasi, klik Ctrl X dan klik Y untuk yes. Jika sudah, Anda bisa merestart konfigurasi yang sudah dilakukan. Oke, selanjutnya kita akan menghubungkan port ETH1 dengan interface DHCP server dengan cara berikut. Karena nama saya Alvin, saya akan melanjutkan perintah atau langkah dari Fadil. Saya akan konfigurasi range IP DHCP pada server dengan menggunakan perintah nano/etc/dhcpd.conf. Nah, kita akan mencari atau bagian pada slightly. Nah, ini hashtagnya itu tandanya kita hapus dulu, karena kalau tandanya masih ada, dia tidak terhitung dengan perintah, tapi dia terhitung dengan kayak semacam komentar atau deskripsi gitu. Nah, subtetnya jangan lupa kita isi dengan IP kita atau IP server 192.1. Dan subtetnya kita ganti menjadi 0 karena kita menggunakan /24 ya. Nah, di sini range-nya saya akan menggunakan 5 sampai 10. Jadi titik terakhir 1.5 dan 1.10. Karena saya hanya akan menyediakan 5 user yang bisa masuk ke dalam server saya. Selanjutnya domain name servernya, sini kenapa kita ganti menjadi IP kita, karena agar domain name server yang sudah kita buat terhubung dengan server yang sudah kita sediakan, maka domain name servernya kita ganti menjadi IP. Dan di sini IP routernya itu kita menggunakan IP network ya, karena untuk IP broadcast dan itunya nanti pembagiannya dari network. Jadi untuk IP broadcastnya 192.168.1.255 karena 255 itu subnet yang kita gunakan kalau nggak salah kelas C atau B. Langkah selanjutnya akan merubah domain pada servernya. Tadi kan kita menamai domainnya server. Nah, agar si server ini terhubung dengan
klien yang nanti akan digunakan kita ganti menjadi IP agar bisa membagi IP yang sudah kita sediakan range 5 sampai 10. Nah, ini domainnya kan kita ganti menjadi server kan, biar terhubung gitu sih sebenarnya. Jika Anda yakin konfigurasi sudah benar atau sudah tidak ada kekeliruan, kalian bisa menyimpannya dengan Ctrl X lalu klik Y. Nah, itu akan menyimpannya. Setelah itu jangan lupa ya restart juga, soalnya setiap ada konfigurasi baru atau pemberian IP baru itu selalu dilakukan restart. Sebenarnya jika sudah itu kita perlu menyalakan terlebih dahulu DHCP-nya. Kalau kita kan sudah sampai sini, itu DHCP-nya masih stop running, belum start running. Jadi perintah di sini saya udah men-start, cuma saya nggak tampilin aja, saya lupa. Nah, sebenarnya konfigurasi start running itu etc/isp strip DHCP strip server terus start. Nah, itu nanti akan merunning dengan sendirinya DHCP. Jadi secara otomatis DHCP sudah kita nyalakan, maka dapat digunakan oleh user. Nah, di sini pada bagian ini saya mengetes ping IP yang saya gunakan. Ibaratkan tadi saya sudah sempat mengecek, ini kan saya mengecek IP 192.168.1.5. Nah, 1.5 ini adalah IP dari user. Nah, nanti pada bagian Windows 7-nya saya akan melihatkan bagaimana dan kenapa alasan si server ini bisa nge-ping ke klien tersebut. Nah, kita buka Windows 7-nya, ya kan? Habis itu kita status, detail. Nah, seperti yang Anda lihat atau kalian lihat, IP v4-nya sudah terhubung dan si klien ini sudah mendapatkan IP dari server. Dan di sini saya coba mengeping atau berhubungan dengan server. Server kan tadi IP-nya 1.1, maka seperti itulah proses atau langkah-langkah yang harus diselesaikan jika Anda membuat DHCP server dengan menggunakan ISP ya. Dan menurut saya segitu cukup, dan maaf bila ada salah kata. Terima kasih dari saya. Itu saja presentasi atau penjelasan DHCP mengenai DHCP server dari kelompok 5, kelompok kami dengan anggota-anggota. Mungkin tadi ada yang belum perkenalan ya, pokoknya ada yang namanya Fadil, Fadia, Dimas, Bimo, Sapa, Dian, Alvin, udah itu aja. Sekian dari saya, maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah diwakilin. Oke, thank you.